Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Wahyuni dari mahasiswa jurusan Tasawuf dan Psikoterapi semester 5 UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di video ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang refleksi diri atau muhasabah. Terutama bagaimana kadang refleksi itu bisa terasa berat atau malah membebani diri. Nah, di sini kita akan membahas masalah yang sering dialami oleh anak muda, kemudian perspektif tasawuf tentang kesadaran diri, kemudian contoh penerapan sehari-hari, serta bagaimana pendekatan psikoterapi bisa membantu menata pikiran. Seringkali yang terasa paling menekankan ini kan kadang bukan orang lain saja ya, tapi oleh pikiran sendiri, oleh pikiran diri kita sendiri. Seperti satu kesalahan kecil bisa membuat seseorang tersebut terus mengulang-ulang kejadian itu dalam kepalanya. Nah, itu bukan untuk memahami atau untuk belajar, tapi untuk sekedar membebani diri. Nah, fenomena ini umum dialami oleh anak muda, seperti kecemasan ringan, kemudian kehilangan arah, kemudian konflik batin, kelelahan makna, atau perfeksionalisme. Nah, jadi kondisi seperti ini kadang membuat refleksi diri menjadi terasa berat atau bahkan melelahkan. Nah, kalau dalam perspektif tasawuf, muhasabah sendiri itu bukan hanya soal untuk menyalahkan diri ya, tapi muhasabah adalah kesadaran terhadap perilaku dan pilihan diri tanpa menimbulkan kebencian pada diri kita sendiri. Nah, contohnya seperti kita sedang bercermin, kemudian jika terlihat noda pada cermin itu, tujuan utamanya itu kita kan untuk menyadari dan memperbaiki ya. Kita membersihkan cermin tersebut, bukannya malah marah pada cermin atau pada diri kita sendiri. Nah, jadi dengan cara ini, refleksi diri dapat menjadi alat pemahaman diri, bukan untuk dijadikan sebagai sumber tekanan tambahan. Kemudian mengenai pendekatan psikoterapi, di sini dalam video ini kita menggunakan pendekatan seperti Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Nah, pendekatan ini menawarkan cara untuk mengenali pola pikir yang terlalu keras ya, atau tidak realistis terhadap diri sendiri. Nah, CBT ini menekankan kesadaran terhadap pikiran, bukan menolak kesalahan ya. Nah, dengan demikian terdapat titik pertemuan antara muhasabah dan CBT. Jadi keduanya mengajak untuk mengamati diri dengan objektif, bukan menghakimi. Contoh penerapannya itu seperti kita mengidentifikasi kesalahan yang terjadi, lalu melihatnya sebagai bagian dari proses belajar, atau juga kita mengambil jeda sejenak sebelum menilai diri, sehingga refleksi menjadi lebih terarah dan tidak membebani. Nah, kemudian bagaimana solusi atau praktik ini dapat diterapkan secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita menulis hal-hal yang membuat kita gelisah. Kemudian kita meninjau satu persatu secara objektif. Atau juga kita bisa fokus nih pada salah satu hal-hal yang bisa kita kontrol tanpa menambah tekanan pada diri sendiri. Nah, masalah manusiawi seperti kebingungan arah hidup, kemudian kecemasan atau kelelahan ini memang wajar ya. Nah, tasawuf sendiri menekankan kesadaran diri dan perbaikan perlahan sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Nah, pendekatan psikoterapi seperti CBT dapat membantu menata pikiran agar lebih seimbang. Nah, kemudian tujuannya ini kan bukan untuk menyelesaikan masalah secara instan saja ya, tapi melainkan memberikan kerangka untuk untuk pemahaman diri dan kesadaran yang lebih baik.